kamu tuh bisa bertumbuh, berkembang, berprogres, berproses, nggak diem gitu ya. Jangan jahat sama diri sendiri. Pengangguran poya-poya gitu Iya, ya. pengangguran banyak gaya. Mungkin Ngobrol-ngobrol. dari YouTube ini tidak semuanya mendapatkan. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami, Wito. Oke nih, karena ini episode pertama, mungkin kita akan kenalan dulu kali ya, Kak. Iya, bener banget, Kak. Nah, teman-teman, di sini aku, Nadia, dan sobat bincang aku nih ada Kak. Halo, aku Pusti. Nah, Kak Pusti teman-teman. Jadi, di sini aku akan berbincang-bincang sama Kak Pusti, teman aku. Untuk tema kali ini, itu do what you want to do. Lakuin apa yang mau kamu lakuin gitu kan. Karena ngomong-ngomong nih ya, mungkin di usia 20-an gitu kan, kayak aku nih sekarang kayak menginjak di usia 23 tahun. 20 atau ya sebenarnya ini nggak mengenal usia juga sih, cuma rata-rata tuh ya pasti di usia 20-an gitu, 30-an. Kita tuh kena serangan QLC gitu loh ya, quarter life crisis. Benar banget, Kak. Ya, gemes-gemes gimana gitu ya, kayak galau, gundah-gundah sendiri gitu. Ini aku tuh kayak mau ngelakuin apa ya, kayak mau jadi apa ya, kayak gitu-gitu. Nah, jadi di sini Sobat Bincang, kita tuh akan ngebahas itu, tentang do what you want to do. Nah, menurut Kak Pusti sendiri nih, kayak pandangan Kak Pusti aja gitu, mengenai do what you want to do itu gimana tuh? Oke, teman-teman. Tentang bincang-bincang tentang lakuin apa yang kita lakuin. Ngomong-ngomong tentang itu, nah aku punya satu quotes nih, Kak Nat. Oh iya. Quotes-nya itu, iya bener banget, Kak Nat. Jadi quotes-nya itu adalah jangan jahat sama diri sendiri. Nah, kenapa aku buka dengan satu quotes ini? Karena sebagian besar dari kita tuh kadang kita tidak menyadari kalau kita tuh udah jahat sama diri kita sendiri. Kayak misalnya kita mau ngelakuin apa yang ingin kita lakuin, tapi kita tuh kadang ragu-ragu kayak, aduh apa yang bakalan gue lakuin ini nanti sama orang bakal dijudge jelek nggak ya? Kayak misalnya gimana sih pendapat orang nanti sama apa yang akan kita lakukan, akan kita eksekusi gitu kan. Kayak kita tidak memberikan kepercayaan sama diri kita sendiri, sama diri kita sendiri, ya kan Kak? Iya, kayak meragukan diri sendiri gitu. Padahal kita kayaknya nih ngelakuin ini tuh yang kita suka, tapi masih aja, tapi kita tuh ragu untuk melakukan itu. Nah, menurut aku sih kayak lakuin aja gitu apa yang ingin kamu lakuin, eksekusi aja dulu, dicoba aja dulu. Nah, ketika kamu mencoba itu, coba kamu kerjain apa yang ingin kamu lakukan itu dengan fokus, kemudian kamu harus tanggung jawab sama apa yang ingin kamu lakuin dan konsisten. Ya, coba kamu buktiin gitu sama buktiin kamu sama orang kalau apa yang kamu lakuin itu membuahkan hasil gitu loh Kak. Jadi pertama tuh kasih kepercayaan sama diri sendiri kalau kamu tuh mampu melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kayak gitu loh Kak. Iya. Nah kalau menurut Kak Nadi sendiri tuh kayak gimana tuh Kak? Kayak mungkin dari hal kecil-kecil aja gitu ya Kak. Semuanya kan dimulai dari hal yang simple gitu, nggak yang harus. Iya. Maksud aku tuh nggak harus langsung yang ya tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Cuma maksud aku kalau kalau misalnya dari simple thing itu bisa, itu tuh
gini deh, kalau aku tuh selalu mikirnya uh, walaupun itu hal kecil, tapi ya lakuin aja karena yang penting apalagi di usia kita sekarang gitu ya, kayak usia produktif lah istilahnya gitu kan. Kamu Ya, tuh bisa memasuki bertumbuh, dewasa. iya, Iya, benar banget. kamu tuh bisa bertumbuh, berkembang, berprogres, berproses, nggak diem gitu ya, nggak jadi apa tuh Kak Pus, pengangguran ya. Pengangguran, poya-poya gitu Iya, ya. pengangguran banyak gaya bunda-bunda itu tidak boleh ya, kita nih di usia muda harusnya apa aja deh gitu, kayak kalau kamu penasaran nih, karena kalau aku sendiri sebenarnya apa yang aku lakuin itu biasanya ya, ini nggak semua orang mungkin kayak gini, cuma kalau aku tuh biasanya tuh dari dasar penasaran gitu, kayak ngelihat orang yang Iya, jualan, benar, Kak. itu gimana ya rasanya kalau jualan kayak gitu. Jadi kayak oke deh, gue mau coba gitu, gue mau rasain, uh, gue bisa nggak ya kayak gitu loh, kayak gitu. Terus kan kayak misal nih, aku kan memang bukan jurusan yang ekonomi gitu lah ya. Iya, Misal benar. aku nyoba gitu di bidang bisnis, karena misal kalau aku sih biasanya dari awalnya penasaran, terus jadi pingin, jadi lakuin. Walaupun misalnya aku bukan dari bidang, maksudnya studi aku tuh bukan di bidang ekonomi, tapi at least tuh aku tuh bisa belajar gitu ya. Mungkin kan memang aku nanti akan melakukan, bukan mungkin lagi sih, pasti akan melakukan kesalahan gitu. Tapi tuh kalau misalnya dari kesalahan itu tuh aku bisa belajar gitu. Oh ya, jadi harusnya kayak gini ya. Oh jadi mungkin uh, cara pemasaran aku harusnya kayak gini ya, gitu-gitu. Ya kayak gitu sih, sesimpel dua Iya, to do itu kayak gitu loh teman-teman. Atau misal iya, nih, benar. eh, kamu pingin olahraga deh, kamu pingin gerak gitu, itu tuh kayak berguna gitu ya, daripada kamu rebahan gitu ya teman-teman, gabut gabut terus. Jadi mending kalau kamu olahraga nih, Gabut terus. cari udara segar gitu ya, cari lihat yang hijau-hijau gitu kan. Iya. Itu tuh maksudnya tuh akan ngefek buat diri kamu sendiri nanti di usia, maksudnya ya bermanfaat lah. Oh ya, teman-teman, kita tuh harus disclaimer dulu ya. Do what you want to do di sini itu dalam hal yang positif gitu. Tadi lupa ya Kapun, Iya, kita tuh kayak nggak iya, bilang benar banget, Kak. ini tuh dalam hal positif teman-teman, yang bisa membuat kamu tuh berkembang, berprogres gitu. Ya bermanfaat buat Iya, diri sendiri gitu loh. Ya kalau yang negatif-negatif sih iya, jangan benar. gitu kan. Kayak gitu. Terus tadi aku setuju Iya. sama Eh, apa? iya, gimana, Kak? Iya, Sama gimana? pendapat yang Kak Puz utarain gitu kan, kita tuh emang ngelakuin hal yang buat you want to do, yang kita inginkan, uh, biar maksudnya ya kita nggak diam-diam amat lah ya, maksudnya ada yang dikerjain nih, ada yang dilakuin nih dalam hidup kamu di usia sekarang gitu. Tapi kita juga jangan lupa kita tuh harus tanggung jawab gitu di apa yang kita lakuin itu. Jangan, Iya, maksudnya jangan terlalu asal-asalan teuing kita tah Sunda nama. Kamu tuh ya kan, kita nggak tahu ya, siapa tahu gitu dari yang awalnya coba-coba, dari yang awalnya maksudnya iseng deh daripada gue diem gitu, tapi kan itu ya semesta itu banyak cara gitu mengantarkan kita, apakah itu maksudnya menjadi mata pencaharian kita kah, atau misal oh ke ujungnya misalnya ternyata jadi profesi kita, oh atau gimana gitu loh. Jadi coba deh belajar untuk bisa bertanggung jawab sama apa yang kamu lakukan yang kamu sukai. lakukan. Iya. Iya nih, karena ngomong-ngomong tadi nih tentang pengalaman dari Kak Nad gitu ya. Kan Kak Nad pengen kayak di dagang-dagang gitu, jurusan ekonomi. Ini teman-teman banyak banget ya, karena yang pengen melakukan, misalnya dia passionnya, dia misalnya jurusan nih kuliahnya tuh di matematika.
Tapi Iya. kayak apa yang iya, tapi dia tuh sebenarnya kalau nanti kerja habis dari kuliah tuh nggak mau nih aku jadi guru matematika gitu. Pengennya sukanya tuh ngelakuin kayak buka usaha atau misal dia mau jadi konten anak muda yang pengen jadi youtuber kayak gitu loh Kak. Cuman kayak tersendat nih sama lingkungan sekitar atau dari kritik saran dari orang-orang kayak, ngapain jurusan matematika, capek-capek kuliah matematika, kok kerjanya jadi tukang dagang atau misalnya Di luar apa sih bidang cuma dia ya, kayak Kak. gitu doang. Iya, kayak gitu Jadi loh kayak Kak. di luar bidang Orang-orang dia. tuh iya jadinya agak jadi ragu gitu diri sendiri mau ngelakuin apa yang ingin dia lakuin, cuman gara-gara omongan atau karena ekspektasi lingkungan orang sekitarnya. lain. Iya, bener banget Kak. Sebenarnya ya lakuin aja gitu. Kan itu juga ya yang penting itu kita mampu untuk melakukannya, kita juga senang, kita juga enjoy dalam melakukan apa yang kita lakuin gitu. Jangan sampai kita tuh kerja karena jangan sampai kita tuh kerja yang bikin kita jadi kayak malah jadi stres kayak gitu-gitu. Jadi selagi kamu tuh punya sesuatu yang pengen kamu capai, pengen yang kamu inginkan gitu kan, jadikan itu suatu bisa dijadiin suatu tujuan kamu gitu. Iya kayak itu gitu. ya Kak. Iya. Terus aku juga ya, maksudnya kalau aku orangnya agak cuekan. Terus maksudnya emang ya pasti ada aja gitu, ada orang yang bilang misal aku kan jurusan pendidikan biologi gitu, kok jadi kayak kok malah suka dagang sih gitu kan. Maksudnya ya itu kan nggak tahu ya, maksudnya apakah nggak tahu itu passion atau apa gitu, atau dari penasaran aku mungkin, tapi ya jadi keterusan, jadi suka. Kalau aku sih, kalau misalnya ada orang yang bilang jurusan pendidikan tapi kok malah mau dagang gitu, terus kenapa gitu loh. Maksudnya kan apa ya kan nggak ngerugiin kamu gitu, misal ya, kasarnya tuh nggak ngerugiin lo juga gitu kan. Itu kan maksudnya gitu sih. Kalau aku lebih ke cuek ya, karena ya apapun itu kan yang ngejalanin juga kita tahu nih apa yang kita mau, apa yang mau kita tuju. Kalau aku sih lebih baik melakukan hal yang aku ingin, yang aku apa ya istilahnya tuh, aku tuh punya hati di bidang itu gitu loh. Aku tuh nggak usah deh tahu gimana apa ya, kayak bodo amat gitu loh. Maksudnya bodo amat orang lain mau bilang apa, yang penting aku bisa maksimal di bidang itu daripada aku ngerjain sesuatu di bidang yang misal orang lain ekspektasiin nih ke aku, tapi akunya nggak punya hati gitu loh. Maksudnya kehatean gitunya Sunda nama, aku nggak passion aku atau hati aku tuh nggak di bidang itu, ya kamu juga nantinya tuh kayak akan apa ya, kamu lakuin cuma ya kayak gini loh, aku tuh Capek sendiri ya Kak. capek sendiri. Ya apa kamu mau gitu ya ngabisin umur kamu gitu, misalnya di hal yang kamu tuh juga nggak suka gitu, maksudnya itu bukan kamu lah. Kamu terus menerus mengikuti ekspektasi orang lain, capek gitu. Capek aja sih. Iya, benar. Benar banget nih Kak. Jadi kalau misalnya kita ngikutin apa yang menjadi kriteria orang lain tuh ya emang capek. Iya. Kalau ya misalnya orang lain tuh kayak kalau misalnya kita ngikutin orang lain, kriteria orang lain sama diri sendiri juga kan jadi tertekan. Maksudnya menghasilkan dirinya enggak produktif gitu. Terus jadi stres juga gitu kan. Ngapain lah? Ya udah lakuin aja apa yang kamu bisa dan kamu ingin lakukan dan kamu bisa gitu. Iya, dan terus
Nah, sebenarnya tuh apa yang ingin kamu lakukan juga itu harus kan tadi harus tanggung jawab gitu ya. Kamu juga harus bisa memperhitungkan nih yang kamu ingin lakuin tuh harus benar-benar kayak di benar-benar di ada Kayak ada schedule-nya gitu Mas. Iya kayak ini bakal kira-kira kecap. Maksudnya bukan gitu ya. Ya kita usaha nih. Iya, biar sebenarnya tercapai, cuma kan nggak tahu ya. Iya, sebenarnya tuh ya nggak apa-apa ya. Kalau nggak kecapai juga nggak apa-apa. Kecapai atau enggak juga ya, itu mah hasil akhirnya di ya Kak. akhir. Cuman ya kita harus usaha itu, kita harus tanggung jawab nih sama apa yang kita inginkan gitu kan. Kayak jadi ini kayak gimana ya biar mencapai apa yang kita inginkan tuh biar mencapai titik bisa dikatakan sukses gitu, berhasil gitu ya. Sebagai itu juga bisa dijadikan ajang sebagai pembuktian ke orang lain gitu kan. Yang udah ngerendahin kita kayak gitu. Jadi harus dipikirkan matang-matang juga. Jangan cuma asal kayak dia aku pengen ngelakuin ini yaudah misalnya bodo amat kata orang tapi cuek gitu, kamu tuh cuman tidak ada perkembangan gitu dalam mencapai hal yang kamu inginkan gitu ya, kayak gitu mungkin ya. Iya benar-benar. Jadi harus tetap berkembang gitu. Berprogres. Iya, berprogres. Terus juga gitu, Kak. Mungkin di sini ya teman-teman, aku tuh mikirnya maksudnya bodo amat tuh bukan dalam hal, maksudnya bukan dalam artian aku menutup telinga gitu ya, rapat-rapat untuk mendengar dari orang lain. Cuma aku tuh mikirnya gini loh, setiap orang kan beda orang, beda isi kepala, beda pemikiran, beda perspektif gitu ya. Maksudnya mungkin orang yang ngomong gitu tuh mikirnya ya kalau misalnya kamu jurusan ini, ya kamu juga harusnya kerjanya di jurusan yang gini, di gini gitu. Di bidang yang sama. Iya. Tapi kan maksudnya sebenarnya kan dunia ini luas gitu loh, luas, kamu bisa coba apa aja gitu kan. Explore diri kamu gitu. Kamu itu gitu-gitu kamu sukanya yang di bidang bukan studi kamu nih, ya nggak apa-apa gitu, maksudnya coba aja gitu kan. Jadi maksud aku tuh menutup telinganya tuh karena aku mikirnya ya orang tuh beda-beda gitu. Ada yang misal ngedukung aku gitu ya, maksudnya yang yaudah nggak apa-apa sok we lakuin gitu kan, yang penting kan kamu juga bisa tanggung jawab, bisa apa ya, kamu yakin apa yang mau kamu lakuin gitu. Karena ya itu aku lebih mikirnya gitu sih, orang tuh beda-beda. Jadi aku juga nggak mau, entah aku nggak mau sih maksain diri aku untuk berpikiran sama kayak orang yang sama kayak yang orang lain inginkan. Yang kalau kamu jurusan ini harusnya sih kerjaannya ini gitu, aku nggak mau maksain diri aku. Kita harus self love ya bunda-bunda. Ya benar. Menjaga harus punya kayak harus punya pendirian sendiri, prinsip sendiri juga biar nggak ke bawah arus gitu loh. Kayak orang lain bilang gini, ya ikut, gini ya ikut, tapi kamunya nggak nyaman gitu, kamunya ya sayang lah, sayang hidup kamu. Ya kadang iya Kak, kadang juga kan orang tuh kuliah misalnya di jurusan ini tuh bukan sekedar apa yang mereka inginkan gitu, kayak pilihan cuma sekedar pilihan gitu, kayak pilihannya ya emang itu gitu, nanti kesananya mau di situ atau enggak ya gimana nanti gitu kan, itu sesuai. Terus kan ada yang aku tuh suka gemes, ada yang bilang kayak gini, misalnya ya tadi sia-sia dong misalnya jurusan itu tapi kok misal kerjanya di bidang yang lain gitu. Ini ya teman-teman, maksudnya sobat bincang, ilmu itu kan nggak ada yang sia-sia ya, ilmu itu nggak ada yang sia-sia. Benar banget Kak. Sekecil apapun gitu. Kayak yang aku rasain nih, mungkin misal aku jurusan itu, tapi misal aku bisa meragap
meragap apa ya, kayak nyadar ke diri sendiri memang mungkin sih passion aku, atau aku tidak expert gitu di bidang yang aku tekuni selama 4 tahun. Adalah bidang lain yang aku lebih ingin nih gitu kan terjun di itu. Tapi tuh aku tidak merasa apa yang aku pelajari selama 4 tahun itu sia-sia gitu. Ada kok gunanya, entah itu membuka wawasan kamu, cara pandang kamu, atau apa ya. Ya maksudnya itu sih lebih ke gimana cara pandang kita, bahwa memang tidak semuanya yang kita pelajari itu akan selaras gitu, akan sejalan. Pasti nanti akan banyak pintu-pintu, ini kamu mau masuk ke yang mana, yang mana, yang mana. Itu nggak apa-apa gitu. Yang penting tuh Iya benar. pernah merasa sia-sia akan ilmu yang telah kita pelajari, karena itu sedikitnya pasti akan bermanfaat, dan pasti sih bukan akan lagi, tapi pasti bermanfaat. Ya, Bu. Iya, setuju sih Kak. Apa yang udah kita pelajari itu emang bener nggak ada yang sia-sia. Meskipun misalnya karena nih kuliah di jurusan biologi, terus misalnya karena nggak lanjut jadi guru biologi, terus kayak misalnya pelajaran-pelajarannya kan kayak nggak kebuka lagi ya. Bisa nerap di kehidupan ya, Bun. Menjadi hal yang sia-sia gitu. Iya. Belum tentu jadi hal yang sia-sia. Selama Kak Nad kuliah biologi itu yang didapat juga kan nggak semuanya tentang biologi gitu. Ada hal-hal lainnya yang bisa bermanfaat gitu untuk bidang lainnya juga kayak gitu. Dan justru pasti aku potong sedikit ya sebentar. Aku tuh lucunya, maksudnya kayak aneh, nggak tahu aneh gitu ya. Itu kan aku tuh kan jurusan pendidikan biologi gitu kan. Tapi memang di jurusan aku tuh ada jadi salah satu mata kuliah apa sih namanya, kan ada yang wajib, ada yang tambahan gitu loh, pilihan mata kuliah pilihan itu ada kewirausahaan waktu itu wajib apa pilihan ya, lupa lagi, pokoknya ya aku ngontrak itu deh mata kuliah itu gitu. Jadi kan aku tuh mempelajari cara berdagang dong, cara tidak langsung gitu berwirausaha. Dan pada saat itu juga dosennya ya yang mengampu itu almarhum itu sangat-sangat, aku itu juga sih salah satu inspirasi aku, Indonesia. Dia sangat nge-push, sangat ya nggak tahu sih, bukan beliau aja tapi juga dosen-dosen yang lain tuh yang aku tangkap ya, bilang kayak gini loh, Kapus, sebenarnya nanti di dunia nyata di hidup kamu tuh kamu nggak akan nih semuanya tuh jadi guru gitu loh. Maksudnya pasti akan ada yang jadi inilah gitu. Nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa, yang penting ya kamu maksimalin deh. Sekarang kamu belajar nih di biologi. Penting sekarang maksimalin, ntar kamu mau jadi apa, sok gitu kan, sok, yang penting bermanfaat. Itu sih. Ya Kak, kayak aku juga jurusan, sebenarnya aku tuh jurusan D3 agroindustri. Nah, di agroindustri itu prospek kedepannya sebenarnya tuh kayak bisa jadi QC, terus kayak jadi pokoknya yang berhubungan sama pangan ya, teknik pangan, pengolahan pangan gitu. Tapi sebenarnya aku tuh tipikal orang yang kurang suka ya, bisa dibilang kurang suka mungkin. Kurang suka kayak kerja di orang gitu. Aku tuh jadi tipikal orang yang pengennya tuh ya kerja aja sendiri gitu. Maksudnya kalau kita kerja sendiri kan kita bosnya bisa ya, ngatur sendiri awalnya. Iya. Kita banget. Maksudnya tuh bukan tipikal orang yang suka ada di bawah. Pasti
kalau kerja di orang tuh kan harus ada target. Pressure ya, pressure Kalau kerja orang sendiri lain. juga ada target, cuman lebih tekanannya kan beda ya. Kayak gitu. Nah, yang dicoba dilakuin sekarang tuh ya, aku tuh sekarang lagi suka ini loh, karena lagi suka bikin konten-konten. Iya. Nah, itu pasti dari iseng gitu kan, kayak jadi ingin gitu. iya, iya, iya bener Kak. Dari aduh kayak pengen nih edit apa gitu kan, kayak gitu. Nah terus jadi itu tuh jadi sesuatu yang dari ingin jadi sesuatu yang benar-benar aku senangi gitu. Jadi yang diinginkan tuh, kalau aku mungkin orang lain tuh apa yang diinginkan tuh udah mereka sukai mungkin ya, mereka suka terus pengen ngelakuin. Nah kalau aku tuh pengen nyoba jadi gimana, pengen nyoba jadi editor, kayak bikin edit gitu, terus Mungkin dari lama-lama kayak penasaran gitu nggak sih? Kayak dari penasaran. Iya bener Kak, ya. iya benar. Ini ternyata seru juga ya ngelakuin ini gitu. Nah jadi sampai sekarang tuh ya seneng gitu ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, eksekusi aja. Nah terus dulu aja, misalnya jadi coba aja dulu. Nah terus kamu nanti buka peluang-peluang yang di bidang itu. Misalnya aku sekarang sukanya edit-edit kayak gitu. Nah terus edit kayak gitu yang menghasilkan gitu, yang bisa jadi nggak cuma hanya ngedit doang, ngedit upload udah nanti dihapus gitu. Harus ada feedback yang lebih gitu ya, kayak ada cuannya lah dikit-dikit gitu lah. Nanti kita kita cari-cari tuh, kita cari-cari misalnya sekarang tuh kayak youtuber, kamu suka ngedit nih, kamu bisa buka lowongan kayak terima jasa edit video, atau misalnya kamu sukanya bikin template, kamu bisa jadi join ke suatu grup apa gitu yang bisa ngebayar kamu gitu. Iya benar. Kayak gitu. Apalagi ya kayak sekarang tuh jadi eksekusi aja dulu. Eksekusi. Terus sekarang bener Kak. Zaman sekarang gitu ya teman-teman sobat bincang, banyak banget tuh freelance apa ya, kamu misalnya suka nulis-nulis, ada lowongan copywriting gitu kan di beberapa, aku juga suka lihat gitu di Instagram kan, ada kayak apa ya, kayak misal terakhir deh aku lihat kayak Hidden Times gitu kan, dia buka lowongan graphic designer lah, buat kamu yang suka desain gitu kan. Sebenarnya banyak loh yang bisa kamu lakuin ya, dari yang kamu suka, ada deh jalan gitu kan. Terus ya itu sih, kamu harus konsisten bunda harus ini. Terus ya sih benar, itu yang harusnya sih bukan harusnya ya, pastilah di kehidupan ini kan kita membutuhkan kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa didapat dari ya maksudnya kan kamu harus punya uang gitu loh, alat tukar untuk membeli atau membayar jasa itu gitu ya. Jadi kalau bisa sih dari apa yang kamu inginkan gitu ya, istilahnya inginkan ya kamu lakuin. Kamu juga bisa, sebentar Bun, kamu bisa ya itulah menghasilkan gitu ya dari freelance kayak gitu, banyak kok. Terus juga nggak yang harus selalu WFO, apalagi kayak gitu tuh kayak kita bisa WFH gitu. Jadi kamu bisa sambil melakukan ini bagi teman-teman yang masih sekolah gitu kan, ataupun misalnya masih kuliah, kamu bisa mengikuti itu sambil kamu di rumah, sambil kamu mengerjakan proyek itu gitu. Banyak banget deh sekarang. Ya benar banget, banyak media untuk mengembangkan apa yang kita sedang lakukan gitu. Jadi proyek. Makanya tadi ketika kita udah punya objek yang ingin kita lakukan, makanya kita harus buat kayak schedule-nya gitu, bagian-bagiannya, target-target yang ingin kita capainya. Gimana cara mencapai target gitu. Ya makanya jangan sampai kita tuh melakukan apa yang kita inginkan tapi cuma sekedar ngelakuin aja. Kayak harus ada di list juga kali ya Kak, kalau gitu. Kalau aku kadang suka di list gitu, kayak gitu. Iya Kak. Aku tuh inget ya, aku tuh waktu beberapa hari yang kemarin tuh
ngeliat apa ya, kayak YouTube-nya Dua Bujang itu, pokoknya dia yang collab sama Dian Sastro. Jadi kayak menurut Dian Sastro itu kita itu ya manusia gitu ya, maksudnya itu terdiri dari katanya apa sih, kayak multifaset gitu. Kamu punya tuh punya hidung, punya mata, bibir, tangan gitu ya, pikiran, penampilan. Jadi katanya gimana ya? Kalau aku nggak salah tangkap ya. Jadi misal gini, mana Nadia? Ini tuh bukan Nadia, ini tuh dada Nadia. Ini Nadia bukan, bukan. Iya. Ini mata Nadia. Ini apa? Ini hidung Nadia gitu. Nadianya mana? Nadianya ya di sini, di yang di dalam gitu, di dalam raga gini. Jadi Nadianya tuh nggak kelihatan. Nadianya tuh Nggak maksudnya kelihatan Nadia itu secara Nadia tuh terdiri dari ada tangan Nadia, apakah otak Nadia, rambut Nadia, penampilan gitu. Jadi kita tuh katanya terdiri dari beberapa multidimensi apa multifaset gitu, aku lupa. Tapi tuh kita tuh yang aku tangkap ya dari yang YouTube itu tuh, kita tuh bisa memfungsikan apa yang ada di diri kita, entah itu cara kinerja kita gitu, berpikir kita, atau dari penampilan kita gitu ya. Maksudnya ada hal yang dari diri kita itu bisa kita apa ya, kembangkan mungkin ya Kak. kembangkan gitu, Iya. buktikan. Oh, mungkin kalau kita punya tangan bisa jadi buat ngerjain apa mungkin kayak gitu bukan sih Nah, Kak? begitu teman-teman Ya, maksudnya tuh. Dan misalnya itu iya buat kita mencari misalnya mata punya kita pencaharian. buka kapal tuh bisa tuh jadi public Cuan-cuan. speaking mungkin kayak Iya. gitu ya. Kita punya lidah tuh kan, kita punya lidah sebagai perasa bisa jadi apa ya namanya, bisa jadi kalau dalam teknik pangan tuh ada yang namanya panelis Oh, yang iya, suka iya, iya. ngerasain mencicipi Iya makanan benar gitu. makanan Terus mutu kan mereka kualitas dapat dari makanan pekerjaan tuh ya, bisa dapat pekerjaan, dapat gaji iya misalkan jadi ya Kak. profesi. Ya seperti itu. Jadi ya kayak gitu deh yang aku tangkap. Iya. Terus Kak, kalau misalnya nih dari teman-teman bincang tuh masih, tapi aku tuh masih bingung sebenarnya yang aku inginkan tuh apa Oh gitu loh ya. Kak. Kayak Oh gimana iya. tuh Kak? Oh iya. Terus aku juga saya udah akhir-akhir ini suka banget lihat YouTube ya teman-teman. Aku Masih tuh lihat, ragu gitu, ragu, bener nggak iya. ini. Aku tuh kemarin-kemarin lihat YouTube-nya yang mau di Agenda. Itu juga sama collab sama si Dua Bujang itu. Aku kayak nggak tahu suka sama Dua Bujang apa ya, nggak tahu apa. Cuma saya emang enak bawaannya. Gini, katanya kalau kata Maudi itu aku kan misal tadi ya nggak tahu nih apa ya yang aku suka, mungkin itu apakah kamu nggak tahu passion kamu gitu kan, atau gimana. Katanya sih kalau kata Maudi itu passion itu sebenarnya bisa kita ciptakan gitu, dibuat gitu, kayak kamu coba dulu Iya. lakuin, kayak misal nih iseng-isengnya ya, maksudnya mungkin kamu iseng-iseng nih mau lakuin ini ya, mau masak deh buat roti gitu kan, maksudnya nyoba buat roti. Kamu nggak tahu tuh itu passion kamu atau yang kamu inginkan atau bukan gitu loh, tapi ya udahlah, nyoba aja dulu. Mungkin dari pas kamu udah ngadonin roti gitu kan atau apa gitu, ngebuat kok kamu kayak suka gitu, kayak kamu tuh pokoknya suka aja gitu kan, berarti itu kamu dari sana tuh kamu menemukan apa yang kamu suka gitu kan, dari yang awalnya iseng-iseng nih kamu lakuin karena misal gabut nih, naon ya gitu kan, kayak masa sih diam-diam aja, udah deh nyoba bikin roti, tek 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 tek, eh karena misalnya gak tau ya, mungkin ada feel-nya atau gimana, suka aja gitu kan, dari sana kita bisa dapet kayak passion itu sebenarnya katanya diciptakan gitu, kayak gitu. Harus diciptakan. Mungkin pengalaman
yang tadi aku ceritain juga mungkin salah satu contohnya mungkin ya Kak. Iya, Aku yang kan itu kayak yang buat template. ya, aku juga kan nggak tahu bahwa aku tuh suka dalam Berkeahlian. hal edit iya beredit kayak gitu kayak Iya. teknologi kan kayak gitu, aduh gitu kan waktu dulu tuh sebelum aku nyoba ternyata aku suka. Ya sih benar, harus dicoba dulu sih, Iya. dieksekusi dulu ya Kak, diciptakan. Benar. Diciptakan dari beberapa hal aja gitu, maksudnya jangan cuma misal ngebuat roti aja ya, apa kayak misal iseng-iseng misal nulis ini apa cerita gitu kan, cerpen kayak mungkin ya lama kelamaan kalau misalnya kamu ngerasa nyaman, ngerasa suka gitu, kayak oh ternyata apa ini bidang yang aku suka ya, yang kayaknya ini keahlian aku nih bisa kayak dipakai. Passion aku gitu di Oh, sini. mungkin nanti kamu bisa jadi penulis gitu kan, kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi kayak Iya coba aja. benar Kak, coba aja dulu. Coba aja dulu. Ya, tapi ya Kak, ngomong-ngomong nih, emang sih kebanyakan Iya Kak, iya. sobat bincang atau ya adik-adik atau kakak-kakak atau apalah ya teman-teman kita ini, emang sih benar tantangannya itu takut untuk memulai gitu. Takut untuk kayak misalnya kita udah mau ngelakuin ini tapi takut ada orang lain yang ngomongnya gini gitu. Intinya kayak mungkin kurang Takut ada sama kritikan. kritikan dan kurang ada orang yang Keberadanya. suportif gitu loh, kayak Oh iya, gitu ya kan, support mungkin juga. dikelilingi dengan orang-orang yang mensupport itu juga Mendukung, penting support. sih, salah satu indikasi apa ya, indikasi Untuk berkembang ya. Ya ini sih kalau menurut aku, kalau misalnya nih ada orang yang mengkritik kamu atas apa yang ingin kamu lakukan, nggak apa-apa kamu tutup telinga, terus coba deh kamu belok lagi, maksudnya belok ke cari orang yang mungkin tempat apa ya, bukan tempat pelarian, itu Bisa kayak mendukung. bisa mendengar, bisa Oh iya. apa ya, kamu setidaknya pasti kita butuh teman curhat nggak sih, kayak kita tuh pingin ada yang mau Iya, support iya kita benar. gitu kan, kayak gitu Butuh sih. teman berbagi. Nah, teman berbagi ya sobat, jadi itu sih kayak kita juga butuh teman yang support, bukan teman, lingkungan yang suportif yang bisa mungkin sedikit itu nge-push gitu loh kayak ini, Iya, agar kita tuh mau berani ya sih Kak. mencoba gitu. Ya, salah satu faktor-faktor yang dapat mendukung objek dari apa yang kita inginkan, iya benar, kita harus cari lingkungan yang suportif sama kita, yang support kita, orang-orang yang bisa ngedukung kita. Terus dari diri kita sendirinya juga harus punya keberanian, mental berani gitu. Kayak ya udah bodo amat kata orang kayak gimana juga, yang penting gue eksekusi nih apa yang pengen gue lakuin gitu. Kayak gitu teman-teman. Pokoknya mulai aja dulu. Maksudnya mumpung kamu masih muda. Sebenarnya kalau nggak muda juga kamu masih bisa nafas, masih bisa bergerak, bisa jalan dengan gratis atau apalah gitu. Lakuin deh gitu. Jangan menyia-nyiakan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan Tuhan gitu. Seproduktif mungkin ya setiap hari, pokoknya ya, kayak kalau harus bisa sih ada bikin list kayak hal gitu yang dilakuin lah. kayak Iya, ini iya, hari ini mau lebih ngelakuin bagusnya kayak ini, gitu Kak. ini. Semangat ya Ya teman-teman, benar, sobat mumpung bincang kita semuanya. mumpung kita masih muda, Iya. Apalagi gitu yang kan. masih Kayak masih banyak waktu untuk mengeksplor hal yang baru gitu kan. Iya. Kalaupun misalnya gagal, bisa coba lagi, Ya, coba lagi, atau misalnya ganti ke yang lain, misalnya ini mah emang benar-benar bukan emang aku inginkan, tapi yang nggak bisa gitu, kamu bisa coba lagi yang lain gitu kan, selagi kamu masih muda. Gitu. Dan nanti ketika kamu di hari tua nanti tuh ya tinggal menikmati. Iya. Gitu kan.
Dan tenaga kamu juga maksudnya kan Nikmat. nggak akan Dan kamu, semangat sekarang ya Kak, masih usia produktif. iya benar Kak. Tenaga kamu pasti akan berkurang teman-teman, sobat-sobat. Nggak akan. Jangan sampai di hari tua kita nanti tuh kita nyesel. Duh, hanjakal kita hanjakal waktu muda tuh nggak ngelakuin ini Iya. gitu kan. Udah Hanjakal sekarang tuh udah telat. nyesel ya. Iya, Dia ke diri sendiri. Gitu. gemes. Iya, jangan sampai gemes sama diri sendiri. Semoga suka ya sama video kita yang Kita yang kali ini gitu kita ya. kali ini. Iya. Gitu ya. Buat selanjutnya pengen bahas-bahas tentang apa lagi nih, bisa komen di bawah. Iya, tentang ya apa aja lah ya, nanti kita akan bincang-bincang bareng-bareng gitu. Apa aja sih? Mungkin ngobrol-ngobrol dari YouTube ini tidak semuanya mendapatkan jalan keluar atau cuma maksudnya setidaknya mudah-mudahan dapat mencari pencerahan, menambah insight teman-teman gitu, kayak ya cara pandang lah istilahnya, maksudnya kayak gitu. Lebih ke sana sih. Kita yuk bareng-bareng bertumbuh, berproses, berkembang. Yuk jangan diam aja. Walaupun WFH, walaupun work from home, kamu bisa melakukan apa aja. Jangan rebahan di kasur terus. Iya, benar-benar. Oke nih teman-teman, mungkin sekian dari topik pembahasan kali ini. Nanti kita akan bincang-bincang lagi mengenai hal-hal yang lain. Oke, apa ya? Jangan lupa subscribe, komen, like mungkin ya. Kayak gitu. Like, comment, subscribe. Siap. Iya. Dan bunyi kayak lonceng. Kak, itu yang lonceng itu gimana? Nyalakan lonceng notifikasi. Iya, ya. Sobat-sobat gitu. Oke, terima kasih. Selamat jumpa di topik yang lain. See you.